Mantap. Terus ambune rek, ambune jajanmu terus. Rahmat. Rahmat. Tak perang kok. Asal. Ajo jing ala ala ajo jing. Nggih. Langsung teng mriko bon pring. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Semangat banget, selamat datang di Candi Jago. Ini telah di tempat lumayan. Ini saya diberikan kalian untuk memberi penjelasan mengenai sejarah Candi Jago. Ini mendengarkan ada yang nyatet apa? Gimana? Dengarkan ya. Ya. Langsung aja. Candi Jago atau lebih dikenal apa? Sebenarnya namanya Candi Jago ya. Candi Jago itu sebenarnya namanya Jajaku
ya, Jajaku. Tulisannya Jajahu. Tapi orang Jawa nggak bisa ngomong jajaku, jadi jago, ya. Nggak bisa ngomong rohin, jadi diartikan jajaku itu adalah keagungan. Apa arti jajaku? Jadi masa kejayaan atau masa kebesaran dari kerajaan Singhasari, yaitu masa Wisnuwardana atau raja keempat dari kerajaan Singhasari ini, ya. Nama rajanya adalah Srijaya Wisnuwardana. Candi Jago ini atau candi-candi yang lain di era Singhasari bukan makam loh ya, saya tegaskan. Biasanya dengan kalau membaca di buku kan Candi Kidal adalah makam Gajah Anusapati, Candi Jago adalah makam seperti itu kan. Bukan makam candi itu melainkan pendarmaan. Itu yang betul, bukan makam loh ya. Tapi memang catatan Belanda, terutama orang-orang Barat, orang-orang Eropa, candi itu dikira tempat makam. Beda antara makam sama pendarmaan, bisa jelaskan sedikit. Kalau makam, nanti jasad itu dari kain kafan atau masuk dalam peti dan ditanam, ada batu nisan, itu makam. Tapi kalau leluhur kita kan sudah dikremasi. Tahu nggak dikremasi itu apa? Ya, kan sudah berupa abu jenazah yang sekarang masih tersisa ngaben. Kalau di Bali ya, di Bali ada ngaben itu. Nah, makanya candi itu bukan makam melainkan pendarmaan, dan itu sudah dikembalikan ke 4 anasir alam itu kita. Pernah lihat film Avatar X? Avatar X itu orang-orang Cina, tapi apa ya, pengambilan gambar-gambar itu 4 elemen di diri kita, ya. Itu ada waktu itu namanya elemen api, itu waktu kita dibakar, ya. Dibakar karena kita punya kehangatan, kita kan hangat anu, ya. Terus kedua itu elemen air. Elemen air itu adanya darah kita. Itu biasanya orang-orang kita, leluhur kita kalau sudah dikremasi itu dilarung atau dibuang ke sungai atau ke laut untuk ikut air. Terus ketiganya biasanya didarmakan. Ya, didarmakan itu ditaruh di candi di dalam tanah. Ya, itu. Jadi jelas kan ya antara makam sama pendarmaan. Nah, terus biasanya yang paling banyak abu jenazah beliau yang dibakar ini dilarung atau dibuang ke puncak gunung untuk ikut angin. Jadi di Avatar itu ada elemen api, air, angin, dan tanah. Itu ada di diri kita. Api dengan kehangatan, air dengan darah kita, ya, angin dengan nafas kita, seperti itu. Tanah dengan, kita kan punya nafas bolot. Bagaimanapun kita pasti dari elemen tanah, dan kita setelah mati akan kembali ke tanah. Singhasari yang keempat, yang di dalam negara Kertagama dan Keraton, diyakini candi ini era Singhasari. Jadi ada 2 tahapan pembangunan candi ini. Era Singhasari itu sekitar tahun 1268 di bawah naungan putra beliaunya yaitu Kertanegara atau nama kecilnya Joko Dolog, yang sekarang didarmakan di Candi Renggo Singhasari. Itu di sana, itu yang paling muda. Ini bapaknya yang di atau ayahnya yang di Candi Renggo Singhasari. Nah, diyakini candi ini belum selesai era Singhasari, kan era Majapahit itu Raja Hayam Wuruk sama Gajah Mada itu kan seneng mengkonstruksi ulang bangunan luhur yang belum selesai. Jadi diselesaikan era Majapahit itu sekitar tahun 1343 oleh seorang arsitek yang luar biasa yang disebut Resi Aditya atau lebih dikenal Raja Aditya Warman, Raja Kertanegara. Karena apa? Relief yang dipahatkan di Candi Jago ini banyak terdapat gambar Surya Majapahit atau gambar matahari. Itu makanya diyakini relief ini diselesaikan era atau percandian ini era Majapahit sekitar tahun 1343 itu. Walaupun ini candi ini tinggal kaki ya, Nana. Candi ini tinggal kaki, badan sama badannya sudah runtuh. Kita nggak membayangkan betapa megahnya candi ini kalau utuh ya. Ini tinggal kaki, kakinya setinggi ini. Kita membayangkan badan sama atapnya, ya.
Tapi walaupun tinggal kakinya ini, Candi Jago ini masih istilahnya mempunyai relief atau gambaran cerita terpanjang di Jawa Timur. Mungkin dengan kalau belajar di sini nggak cukup 1 minggu, nanti bilangin satu persatu gini. Kalau memang apa ya, dari seperti ini kan kita kalau ke candi biasanya hanya sebatas selfie, foto, gitu ya. Padahal ini penuh cerita, penuh gambaran, cerita moral, cerita apa ya, kehidupan. Ya seperti kita sekarang, tapi dulu seperti cerita pewayangan gitu. Ini walaupun tinggal kaki candi masih tersisa 6 panel atau 6 judul relief. Bisa saya jelaskan judul aja ya. Yang pertama ini cerita Tantri Kamandaka. Ini cerita kumpulan hewan atau cerita fabel. Berarti jenengan kalau di Upin Ipin itu semuanya ada di sini. Walaupun diceritakan oleh Malaysia, kita kalah gitu. Di Upin Ipin cerita bangau dan kura-kura, cerita kerbau dan sapi, dan banteng itu cerita domba sama harimau, macam-macam itu ceritanya ada di Tantri Kamandaka. Di sini ada semua. Terus disambung dengan cerita ini paling dari pojok sana sampai sini itu cerita Ari Dharma atau lebih terkenal sekarang seperti kita lakukan. Kalau yang jenengan sudah mengetahui mungkin, kalau sekarang lebih dikenal Angling Dharma. Cerita Ari Dharma itu jelas banget ini cerita ini. Kalau kan asli di Buddha namanya Ari Dharma, oleh beliaunya jadi Sunan Kalijaga untuk memudahkan orang-orang Jawa menerima jadi Angling Dharma itu. Terus dilanjut, itu kan yang terpanjang, sebelah sini pojok depan sampai lingkar tengah ini, yang bawah ini, itu cerita Kunjara Karna. Cerita Kunjara Karna itu adalah cerita surga neraka. Ya, leluhur kita, jelas banget itu. Ada namanya jembatan Jungkit, orang dulu bilang, atau jembatan Okal Adil. Kalau di agama kita sekarang lebih dikenal betul jembatan Jentol Mutaki. Bahkan burung ababil pun itu sudah digambarkan waktu itu. Kalau dulu burung ababilnya kalau di cerita Buddha digambarkan membawa berbagai macam senjata. Ada pedang, ada tombak, ada trisula seperti itu. Tapi kalau di kita kan membawa batu panah, batu api itu dan neraka itu. Sama aja sebenarnya. Itu cerita Kunjara Karna. Terus yang paling bagus, yang paling tengah itu, ya, yang tengah itu cerita Partayatnya. Partayatnya itu adalah cerita Arjuna main gadu atau Pandawa main gadu. Mungkin kalau yang kita ceritanya di Akali Sengkuni, itu cerita Sengkuni itu jelas banget di cerita Kunjara Partayatnya atau Pandawa main gadu. Terus HP keduanya yang atas itu adalah cerita Arjuna Wiwaha. Itu kita nggak akan tahu kalau ada. Terus yang paling atas ini tanggal sedikit depan itu cerita Krishnayana, Krishna biru. Kita kan mesti tahu kalau ini kecil, banget, susah diatur, tapi beliaunya Sakti Mandraguna dan saya Pusparang Dewa. Krishnayana. Jadi kan ini walaupun tidak tahu masih tersisa 6 judul atau 6 panel tadi Tantri Kamandaka, Angling Dharma, Kunjara Karna, Arjuna main gadu, terus Arjuna Wiwaha sama Krishna Yana. Itu cerita-cerita yang ada di Candi Jago ini. Terus ada patung yang bertangan 8 tadi dilihat seperti tahu di depan ya, saya kepalanya sudah tidak ada. Itu sebenarnya gambaran Raja Srijaya Wisnuwardana sebagai patung Harihara di Bugis. Namanya itu patung Amogapasa. Ya, Amogapasa lengkapnya Barala Agasya Amogapasa Sujis. Nah, ada tulisannya di atasnya itu tulisan Dewa Nagari. Kalau kamu nggak akan tahu kita bahasanya itu. Terus ada gambar muka kan, gambar muka itu namanya muka kala atau kalau kita sekarang ada bilangnya, orang Jawa bilang buto, ya raksasa. Itu kala, simbol muka kala atau kala itu simbol waktu. Leluhur kita belum mengenal jam 1 sampai 12. Makanya waktu di dunia ini digambarkan seperti gambar raksasa atau kala. Mungkin ini sedikit banget yang bisa saya ceritakan. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ibu guru, bapak, mungkin anak-anak mau candi-candi yang lain. Hanya peninggalan Singosari antara Kijal, Jago sama Singosari. Karena apa? Ada 2 fungsi.
umumnya candi itu hanya satu fungsi, sebagai Garbageraha, candi bentar, tugu peringatan, seperti itu, atau tempat beribadah sebatas itu. Tapi era Singosari ada dua fungsi, sebagai tempat pendarmaan, yaitu penyimpanan jenazah tadi, dan sebagai tempat ibadah. Itu uniknya. Nah sekarang malah jadi tiga fungsi, menjadi tempat wisata. Kalau era sekarang wisata ini pun dibagi dua, antara wisata religi, orang-orang yang masih beribadah di sini, terutama orang-orang Hindu Buddha dari Bali, dari yang luar biasa masih digunakan itu, dan sebagai tempat wisata sejarah seperti anak-anak seperti ini. Nggak ada yang menemukan ada leluhur kita yang babat Allah, yang sesara taruhan nyawa itu mbah buyut kita, tapi nggak ada catatan ya. Yang menemukan jelas mbah buyut kita, tapi tadi yang betul Belanda tidak menemukan tapi mencatat itu. Banyak banget, terutama peninggalan Singosari dari Kidal, Jago, Singosari, tapi yang terbanyak memang Singosari sama Jago. Kalau kita dulu banyak patungnya, tapi demi keamanan, karena saya dulu kan di Kidal, itu menjaganya yang susah. Makanya demi keamanan patung-patung semuanya itu yang gampang diangkat, dibawa ke museum Jakarta sama di UPIM, unit pengelolaan Majapahit. Sebagian kecil yang rusak, lah yang utuh-utuh, yang bagus-bagus, sekarang ditemukan semua. Karena kita sudah canggih banget kan, tapi sayang sudah ada di museum semua, di Royal Tropical Institute. Satu kanan kiri pasti dialiri sungai, itu pasti, dan itu menjadikan batas utama wilayah. Di terminal Tumpang itu sampai pasar itu semuanya batuan itu sebenarnya. Yang luas biasanya candi, kalau kan ciri khasnya candi Jawa Timur pasti menghadap ke barat, otomatis yang berbatasan menghadap ke timur karena bukan matahari, gunung tadi yang tempat membuang atau kalaupun nggak ada apa istilahnya, nggak batas semua nggak akan mampu, sama ada gempa dan kan itu. Karena apa? Bosua 3 roda semen besi belum buka. Iya, batasnya ditumpah belum ada. Pak, katanya untuk merekatkan itu pakai putih telur itu benar Pak itu Pak ceritanya itu? Itu kan catatan Belanda. Apakah dulu leluhur kita sudah peternak ayam? Enggak membayangkan. Lah untuk satu candi ini yang kecil berapa butuh ton? Perlu ton, ya kan? Nah, kalau kita ke Suambara Budura, ke Prambanan, Candi Sewu, waduh, tambah nggak masuk akal itu. Batu andesit, ya ingat, batuan era Singasari yang batuan seperti namanya batu andesit. Batu andesit itu adalah lava dari gunung meletus, membeku di perut bumi ratusan bahkan ribuan tahun. Semakin lama membeku akan semakin bagus untuk bahan baku. Itu pun jadi pertanyaan, kalau Jawa Tengah semua candinya pasti batu andesit, karena Mbah Marijan melimpah ruah 20 tahun dan 5 tahun buler mengeluarkan lava. Kalau di Jawa Timur satu-satunya hanya Gunung Meru, itu pun pelit. Alam kita jangan sampai alami ya, dalam kita kan alam semesta. Ada Bromo material, Kelut material, itu adalah gambar ya. Ini ada gambar, ada adegan gini, dan bisa ngomong relief ini. Kalau kita sudah tahu gambarnya seperti ini, nah, itu indah banget. Sebuah cerita yang dibaca oleh leluhur nenek moyang kita itu luar biasa. Mungkin kalau kita sekarang walaupun kita dibilang zaman canggih, zaman milenial, kalah.
Mantap guys, mantap mantap. Yo yo. Wes mandi yo, mari ngono ngelake lapar makan. Dingin airnya. Yo ke sana sing panas itu lho. Belum. Belum. Anak-anak ada yang ke sana, Pak. Ya nggak apa-apa, pokoknya hati-hati.